Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan membahas tentang analisis resiko manajemen keamanan bandara udara Soekarno-Hatta. Saya Dwi Kusatria Bimantara, NIT 455, kemudian ada Arneta, NIT 452, kemudian ada Bima, NIT 459, kemudian ada Miko, NIT 467, kemudian ada Vika, NIT 523. Oke, kita bahas dari keamanan bandara terlebih dahulu. Bandar udara atau airport merupakan salah satu objek vital tempat lalu lintas pergerakan manusia dan barang antar kota, pulau, ataupun negara. Bandara juga merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis yang mampu memberikan kontribusi pendapatan negara. Mengingat sedemikian vitalnya fungsi bandara, maka setiap bandara perlu dikelola dengan sistem pengamanan yang terintegrasi. Jadi, apabila ada salah satu saja yang keamanan tersebut diacuhkan, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satunya seperti itu. Selanjutnya, manajemen pengamanan bandara. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang airport. Untuk hal tersebut, manajemen pengamanan bandara memiliki spesifikasi yang berbeda dengan manajemen pengamanan perusahaan lainnya. Manajemen pengamanan bandara tidak hanya menyangkut pengamanan terhadap aset, tetapi pengamanan terhadap jiwa manusia. Untuk hal tersebut, Bandara Soekarno-Hatta memiliki kebijakan sebagai berikut. Untuk menangani pengamanan jasa atau dari penumpang sendiri. Yang pertama, menambah jumlah personil keamanan bandara yang terdapat di dalam bandara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, menambah jumlah pos security untuk tempat pengaduan pengguna jasa apabila hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang ketiga, menggantikan alat-alat yang sudah cupu menjadi yang lebih canggih lagi. Yang keempat, ada menambah jumlah metal detektor yang di setiap posisi yang dianggap rawan terhadap penyelundupan barang-barang berharga seperti narkoba. Yang kelima, ada menambah kamera CCTV di posisi yang jarang terlihat oleh petugas keamanan. Ada beberapa kebijakan dari Soekarno-Hatta di atas tidak akan bekerja secara efektif apabila tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, optimalisasi pengamanan bandara sangat diperlukan agar semua pihak pengamanan bisa saling terintegrasi dan mampu menanggulangi kemungkinan resiko yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Anggreni, NIT 523. Saya di sini akan menjelaskan 5 prinsip yang harus ditelaah pada saat pengembangan sistem keamanan bandara dan keselamatan penerbangan. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa informasi tentang penerbangan hanya dapat diakses oleh pihak yang benar-benar berhak dan benar-benar bertanggung jawab. Kerahasiaan ini memang harus benar-benar dijaga kerahasiaannya agar tidak bocor terhadap pihak yang tidak berwenang atau bertanggung jawab. Karena jika sampai bocor kepada orang yang tidak berwenang atau bertanggung jawab, maka pihak tersebut dapat semena-mena menggunakan informasi tersebut dan keamanan bandara serta keselamatan penerbangan akan terancam. Yang kedua, integritas, yaitu menjaga keakuratan dan kelengkapan informasi serta metode pemrosesannya. Jadi, memberikan informasi yang benar-benar akurat dan lengkap. Suatu sistem memiliki integritas yang baik itu apabila informasi yang tersedia dalam lingkungan sistem itu akurat dan handal, serta apabila modifikasi data oleh pihak yang berwenang itu dapat dicegah.
Yang ketiga, ketersediaan, yaitu tindakan mencegah informasi atau sumber daya disimpan di luar ketentuan, sehingga mengakibatkan pengguna lain tidak bisa mengaksesnya. Jadi, pengguna lain tidak dapat mengakses informasi tersebut dan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi atau sumber daya tersebut. Ketersediaan itu menjamin pihak yang berwenang dapat mengakses data atau sumber daya yang akurat pada saat dibutuhkan. Autentikasi merupakan proses memverifikasi bahwa orang yang mengakses atau masuk ke suatu lingkungan perusahaan benar-benar sesuai dengan identitas yang diklaim. Umumnya yang dilakukan melalui username atau password, atau yang lebih canggih menggunakan smart card atau biometrik, termaksud sidik jari atau retina mata. Otorisasi hak yang diberikan kepada seorang individu atau suatu proses menggunakan suatu sistem data. Biasanya otorisasi ditentukan oleh administrator sistem sesuai dengan ketentuan otoritas keamanan dalam perusahaan terkait. Hal ini kemudian diverifikasi oleh suatu komputer di sistem tersebut melalui suatu bentuk identifikasi pengguna seperti PIN, kode number, atau password. Berdasarkan Kepres nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional, bandara udara termasuk dalam kategori objek vital nasional. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa definisi objek vital nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi, dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Objek vital nasional yang bersifat strategis memiliki ketentuan dan syarat. Objek vital nasional yang bersifat strategis tersebut seperti objek-objek pertahanan negara, gudang-gudang polisi, pelabuhan-pelabuhan angkatan laut, angkatan udara, dan sebagainya. Oleh karena itu, ini dibutuhkan satu ketentuan berupa peraturan pemerintahan dalam hal pengamanannya. Sedangkan dalam pasal 2 disebutkan bahwa objek vital nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tersebut harus memenuhi salah satu sebagian atau seluruh ciri-ciri. Nah, ada 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan. Kemudian yang kedua, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional. Kemudian yang ketiga, yaitu ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang data peristiwa resiko dengan penyebab dan dampaknya di Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama yaitu nama peristiwa resiko. Terganggunya pelayanan navigasi. Terganggunya pelayanan navigasi ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu fasilitas komunikasi yang melebihi idle time. Yang kedua itu pengadaan spare part lama. Yang ketiga itu komplain dari airline kerusakan VSAT. Fasilitas komunikasi melebihi idle time di sini yaitu salah satu contohnya itu dengan adanya pekerjaan di luar dari batas yang sudah ditentukan. Contohnya saja pelayan atau ATC yang melebihi jam pekerjaan. Yang kedua itu spare part lama, contohnya itu penggunaan spare part yang belum diperbarui. Serta dari penyebab resiko tersebut, dampak dari resiko tersebut yaitu salah satunya itu terganggunya citra perusahaan dan komunikasi penerbangan. Yang kedua itu peristiwa yang disebabkan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta yaitu remote system runway menyala. Penyebab dari remote system di runway menyala salah satunya yaitu fasilitas remote tidak berfungsi
Yang kedua yaitu perawatan tidak sesuai dengan SOP. Yang ketiga yaitu penyediaan suku cadang tidak terpenuhi serta adanya obstacle di critical area. Dampak dari beberapa penyebab resiko tersebut yaitu terganggunya operasi penerbangan. Selanjutnya yang ketiga itu radar down. Penyebab resiko yaitu kabinet transceiver tertutup. Yang kedua itu perawatan rutin tidak terlaksana. Yang ketiga itu tidak adanya sensor elektronika serta pada fan blower bekerja nonstop, suku cadang terbatas, serta gangguan peralatan pendukung eksternal. Dampak yang disebabkan oleh adanya radar down yaitu terganggunya operasi penerbangan. Yang terakhir yaitu air lifting failure. Penyebab resiko yaitu salah satunya yaitu gangguan sistem kontrol MPS, komplain dari airline, kerusakan kabel, serta power supply terputus, dan MMI off. Dampak dari resiko yang terjadi yaitu terganggunya citra perusahaan.